Diturunkan supaya temperaturnya rendah, cepat di bawah di skrotum itu. Tujuannya apa? Kalau tidak diturunkan nanti itu bisa mengganggu pembuatan sperma. Sperma atau genesisnya terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu kejadian yang barangkali terjadi di sekitar kita, yakni mungkin teman-teman pernah melihat, yaitu ada bayi lahir dalam kondisi skrotumnya tidak ada penis atau salah satu saja. Kira-kira itu kejadian apa nggih, Prof? Oh ya, jadi kadang-kadang ada bayi baru lahir itu tidak ada testis di skrotumnya, itu bisa satu atau dua-duanya tidak ada. Jadi kalau satu namanya unilateral, kalau dua namanya bilateral. Ada dua-duanya bisa, satu aja bisa. Itu bisa karena namanya UDT itu, undesensus testis, bisa juga mungkin memang testisnya tidak ada atau agenesis bisa juga, artinya tidak dibentuk bisa juga, atau mungkin juga etopik atau testisnya di tempat lain gitu ya. Jadi yang biasanya memang begitu, bisa karena UDT atau mungkin memang tidak dibentuk, atau mungkin ektopik, artinya itu ada testis di tempat lain juga gitu. Bisa itu. Oke, mungkin kita akan membahas salah satu dari topik ini tadi terkait UDT nggak, Prof? Ya, undesensus testis. Ya. Nah itu kira-kira apakah yang dimaksud undesensus testis? Ya, jadi di dalam skrotum itu tidak teraba testis. Itu, nah ternyata testisnya itu di tempat lain, mungkin di inguinal, selangkangan itu, atau di perut atau di abdomen, yang dimana dia tidak turun. Undesensus itu kan dia testis tidak turun. Nah itu biasanya dia itu menetap di situ. Jadi bukan sekarang di skrotum, besok naik lagi, itu beda lagi. Kalau sekarang skrotum, kemudian besok di atas, besok turun lagi, namanya retraktil testis. Kalau ini undesensus itu dia memang tidak ada di skrotum, tapi ada di tempat lain. Ya, gitu, itu namanya undesensus testis. Ya itu tidak turun itu. Ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mendiagnosa bahwa ini dikatakan UDT atau undesensus? Tahunya ya tadi pertama tentunya dari cerita ibunya, kan dia masih kecil biasanya. Cerita ibunya itu, atau mungkin seandainya agak besar, mungkin dia bisa tahu sendiri. Ya, tapi biasanya kan yang pasti tahunya masih kecil ya. Jadi ibunya cerita kok testisnya kok cuma satu misalnya, atau dua-duanya tidak ada. Itu dari ibunya biasanya begitu. Nah, tentunya kita cari. Jadi pertama dari anamnesa dari ibunya dicerita bahwa tidak ada testis sejak lahir gitu ya. Kemudian kita perlu periksa. Tentunya kita sebagai dokter selalu meriksa itu dengan pemeriksaan fisik, lalu dilihat dulu betul apa tidak ada tesisnya, dilihat aja ada kelihatan, ada skrotumnya kosong, tidak ada benjolan. Nah, kemudian kalau perlu habis itu dilakukan palpasi, diperiksa dengan di tangan itu dilihat, oh memang tidak ada, ya kan, memang tidak ada. Kok ternyata kok teraba di tesis di skrotum tidak ada, kok ternyata teraba di inguinal gitu, selangkangan ada, misalnya begitu ya. Nah setelah itu kemudian setelah periksa dari itu, anamnesa, kemudian bisa palpasi. Nah kalau sudah misalnya tetap tidak ketemu, atau mungkin teraba di inguinal, mungkin perlu dipastikan mungkin dengan USG di situ, atau mungkin kalau tetap tidak ketemu, ya mungkin cara memastikannya dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu dilihat dalamnya, laparoskopi dilihat, oh ternyata tesisnya di dalam perut misalnya begitu, karena sudah di USG tidak ketemu, ya kemudian kalau tidak ketemu tempatnya, ya, kalau perlu dilakukan laparoskopi supaya kelihatan tesisnya di mana tempatnya itu, ya gitu. Oke. Nah berarti harus diedukasi ke ibunya ini tadi bahwa ada sesuatu yang terjadi pada si bayi gitu ya, Prof? Ya. Kira tindakannya apakah harus diturunkan dalam artian agar ya betul. Jadi pertama tentunya harus mendiagnosa dulu. Diagnosa dulu kan apa betul di undesensus testis apa bukan. Usaha pasti itu tahunya pasti dari mana dengan USG, dengan laparoskopi dan pemeriksaan fisik memang tidak ada. Setelah pasti pada undesensus dan tahu posisinya di mana, misalnya posisi di inguinal, di selangkangan, inguinal di selangkangan ya, atau mungkin di abdomen, di perut ya, harus diturunkan segera.
Itu memang harus diturunkan karena harus ditempatkan pada posisi yang normal. Normal kan testis di dalam skrotum. Nah, karena dia tidak normal, masih di inguinal atau di perut ya, diturunkan sampai ke skrotum itu. Harus diturunkan itu. Harus diturunkan. Tapi bagi masyarakat awam di luar sana, barangkali kan ya itu tidak mengancam jiwa si bayi, begitu nih Prof ya? Masih sehat, bayinya masih bisa ini. Apakah ada resiko kalau misalkan si ibu tidak berkenan, kasihan masih kecil nih, harus dioperasi atau bagaimana? Ya itu memang testis itu kan memang dibuat oleh apa istilahnya itu, dibuat oleh Allah SWT itu, Tuhan Yang Maha Esa. Memang testis itu harus diturunkan ke tempat skrotum itu. Aslinya kan ke skrotum. Itu memang supaya temperaturnya kalau di dalam inguinal, di perut itu temperaturnya terlalu tinggi. Diturunkan supaya temperaturnya rendah, cepat di bawah di skrotum itu. Tujuannya apa? Udah diturunkan nanti itu bisa mengganggu pembuatan sperma. Sperma atau jenisnya terganggu, membuat sperma terganggu. Dan kalau tidak diturunkan juga karena temperatur di perut itu lebih besar daripada di bawah, jadi mengganggu sperma jelas. Kemudian juga sel-selnya bisa berubah. Sel-selnya bisa berubah. Ya, baik di inguinal maupun di perut sel bisa berubah karena kadang-kadang bisa menjadi keganasan. Menjadi ganas itu apa? Dari kanker ganas bisa juga kalau dia diturunkan itu karena posisinya tidak di tempat itu, di tempat di skrotum. Bisa juga nanti gampang mengalami torsio, gampang meluntir testisnya, atau testis gampang meluntir, namanya torsio testis. Bisa itu kalau misalnya dia di inguinal sini di selangkang ini kan, belakangnya selangkang ini kan tulang, jadi otomatis gampang trauma dia. Gampang kalau kena benturan dia kena trauma, ya. Kalau benturan bisa trauma itu. Makanya ya harusnya diturunkan. Itu saya kira itu harus diturunkan pada skrotum itu. Itu memang keharusan. Jadi kalau memang ada kalau ada anaknya ibu-ibu tadi misalnya ada mengalami andisensus, harus diturunkan, itu harus. Jadi tidak boleh tidak. Karena tapi tentunya harus sudah tahu pasti posisinya di mana itu. Ya, harus diturunkan itu harus. Ya. Karena secara tidak langsung itu akan berpengaruh pada masa depan si bayi. Jadi mencegah terjadinya infertil. Infertil mandul ya. Bisa mencegah terjadinya tumor, bisa mencegah trauma tadi itu ya. Jadi harus sampai itu kalau dia misalnya di inguinal gampang trauma tadi itu bisa pecah, kalau misalnya kebentur kan pecah. Kalau di sini di inguinal kan belakangnya tulang, jadi bisa membentuk pecah itu ya. Artinya menjadi pecah. Jadi intinya bahwa kalau ada andisensus testis dimanapun posisinya ya harus diturunkan ke skrotum itu. Itu memang selama ini memang Allah membuat testis di skrotum itu. Ya, kalau di atas harus diturunkan. Jadi harus diturunkan. Gitu. Ya. Oke, baik. Demikian kurang lebih edukasi bagi masyarakat terkait fenomena tadi ya, ada bayi lahir tidak nampak skrotumnya. Jadi mau bagaimanapun tindakan yang paling aman dan yang paling menyelamatkan si bayi untuk masa depannya nanti juga harus dilakukan tindakan oleh dokter spesialis dan yang pasti harus diturunkan. Ya. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi, Prof? Ya, jadi untuk masyarakat umum ya, jadi kalau misalnya ada anaknya ya yang kemudian baik itu ketahuan itu masih bayi maupun ketahuannya setelah agak dewasa, mungkin kadang-kadang kurang care pada saat bayi tidak lihat ternyata ternyata yang normal testis tidak dilihat, ternyata tidak ada itu. Nah itu ya harus diturunkan pada posisinya ya. Tentunya nanti harus segera ke dokter yang bisa menangani itu, sudah diturunkan ke bawah supaya jadi itu sebab mencegah terjadinya infertilitas, mencegah terjadinya tumor testis, mencegah terjadinya torsio, ya mencegah terjadinya trauma tadi itu. Ini harus diturunkan ke bawah. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ilmu yang sudah disampaikan Prof. Toyo, sangat lengkap dan sangat mengedukasi, insya Allah. Semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan satu pelajaran penting dari sini dan tidak hanya berhenti untuk teman-teman saja, tapi juga harapannya bisa disebarkan pada masyarakat sekitar. Demikian untuk materi terkait UDT. Sampai jumpa di konten-konten STJ berikutnya. Salam sehat, salam mengedukasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof.
Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.